Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radatul Adelia, NIM L0211910778, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan video untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah pencemaran perairan, yaitu dengan judul Strategi Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik di Perairan Teluk Yotefa, Kota Jayapura, Papua. Langsung saja. Wilayah pesisir dan laut sangat penting dari segi ekologis maupun ekonomis dan merupakan penopang sistem ekologis biota laut karena memiliki nilai ekonomis yang penting bagi kehidupan manusia. Kawasan pesisir biasanya menjadi rentan terhadap pengaruh eksternal dari berbagai aktivitas kegiatan manusia. Permasalahan yang selama ini terjadi di pesisir adalah pencemaran limbah dan eutrofikasi. Pencemaran yang sering meresahkan dan mengganggu estetika perairan adalah sampah plastik. Sampah plastik berdampak negatif bagi kehidupan biota laut. Hal ini dikarenakan plastik dapat terfragmentasi dalam ukuran kecil yang memungkinkan akan dikonsumsi oleh biota laut, termasuk invertebrata ukuran kecil. Selain itu, sampah plastik yang dikonsumsi oleh biota laut dapat menyebabkan gangguan metabolisme, iritasi sistem pencemaran, hingga dapat menyebabkan kematian. Sifatnya yang persisten memungkinkan kandungan plastik yang berada lama di dalam tubuh biota laut pindah ke manusia melalui skema rantai makanan. Perairan Teluk Yotefa terletak dalam kawasan Teluk Yos Sudarso, mencakup beberapa kampung atau desa yaitu Kampung Tobati, Engros, dan Nafri. Beberapa fungsi dan kegunaan di sekitar perairan Teluk Yotefa adalah dijadikan sebagai daerah perikanan tangkap dan budidaya, jalur transportasi nelayan dan wisata, pelabuhan perikanan tradisional, dermaga perahu nelayan, dan tempat penampungan limbah antropogenetik. Kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung dapat mempengaruhi daya dukung ekosistem Teluk Yotefa. Menurut Bapedalda Papua 2007, perairan Teluk Yotefa telah terjadi peningkatan limbah cair maupun limbah padat. Pencemaran sampah di perairan Teluk Yotefa harus dikendalikan supaya tidak melampaui kapasitas asimilasi atau tidak terjadi pencemaran akibat pasokan limbah. Banyak penelitian yang mengatakan perairan Teluk Yotefa telah tercemar dari bahan pencemaran, di antaranya tentang kualitas perairan yang dinyatakan dengan senyawa fosfat, nitra, amonia, dan TSS yang melebihi ambang batas baku mutu berdasarkan nilai Steret. Asmuruk 2012 tentang analisis konsentrasi logam timbal Pb yang berkisar yaitu 0,13 sampai 0,23 mg per liter, organik nitrat berkisar antara 0,07 sampai 2,60 mg per liter, fosfat 0,02 sampai 0,75 mg per liter, amonia 2,7 sampai 8,10 mg per liter, dan zat padat tersuspensi yaitu 71,0 sampai 306,0 mg per liter, yaitu melebihi ambang batas perairan sesuai ketetapan Menteri Lingkungan Hidup nomor 81 tahun 2001 dan penelitian Wanimbo 2016 tentang akumulasi logam berat pada karang Polymesoda erosa yang melebihi batas baku sesuai ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan batas konsumsi kekerangan. Pencemaran yang terjadi ini sangat meresahkan masyarakat yang hidup bergantung dari hasil laut.
Maka penting untuk dilakukan penanganan sampah plastik yang masuk ke perairan dengan strategi penanggulangan yang khusus. Oleh karena itu, pada pengabdian ini dilakukan sosialisasi, fokus grup diskusi, dan aksi bersihkan sampah di pantai. Adapun metode penelitian, yaitu pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan di daerah pesisir Teluk Yotefa, Kampung Engros, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat adat, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sosialisasi, grup diskusi terfokus, dan tindak lanjut atau aksi bersih pantai. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat Engros di Teluk Yotefa dengan harapan dapat memahami dampak dan penyebab dari pencemaran sampah plastik. Materi yang disampaikan seputar sumber dan dampak sampah plastik terhadap ekosistem perairan dan masyarakat. Adapun grup diskusi terfokus, yaitu dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Selanjutnya, tahap tindak lanjut dilakukan dengan mengajak masyarakat desa Engros dan mahasiswa jurusan ilmu kelautan dan perikanan yang tergabung dalam klub jaga laut mengumpulkan sampah berbahan plastik dan botol. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Adapun hasil dan pembahasan yaitu dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu tahap sosialisasi, kedua diskusi grup terfokus, ketiga evaluasi kegiatan menggunakan kuesioner, yang keempat aksi bersih pantai. Tahap sosialisasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Kegiatan diskusi oleh masyarakat Kampung Engros, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Kegiatan berjalan lancar dan aman. Kegiatan diawali dengan doa, kemudian selanjutnya dilakukan tahap penyampaian materi, bahaya akibat pencemaran bahan buangan cair, limbah padat, hingga pencemaran oleh sampah plastik. Peserta sangat antusias mengikuti penyampaian materi, terlihat dari aktifnya bertanya. Kedua, diskusi grup terfokus. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan grup diskusi. Hasil dari kegiatan diskusi berkelompok dihasilkan satu wadah yang akan memfasilitasi dilakukannya monitoring perairan dan pesisir laut di sekitar Kampung Engros. Wadah ini dinamakan kelompok jaga laut. Dalam kelompok ini terlibat dari berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap perairan Teluk Yotefa. Unsur-unsur yang terlibat diantaranya perwakilan masyarakat lokal, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, dan kepala Kampung Engros dan jajarannya. Peserta diskusi selanjutnya bersepakat untuk memasukkan kelompok jaga laut dalam program tahunan Kampung Engros untuk memfasilitasi monitoring perairan. Waktu monitoring yang ditetapkan adalah awal bulan, minggu pertama, dan minggu terakhir. Kepala Kampung Engros bertindak sebagai pengarah dalam kelompok ini dan memfasilitasi masyarakat dalam menetapkan kepala keluarga yang berfungsi memonitoring perairan Teluk Yotefa. Yang ketiga yaitu evaluasi kegiatan menggunakan kuesioner. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menggali informasi tentang harapan, keinginan, serta cita-cita masyarakat Kampung Engros. Evaluasi dilakukan dengan kuesioner. Materi pertanyaan terdiri dari 4 komponen utama, yaitu materi pengabdian,
penggalian informasi, tingkat kepuasan dan harapan peserta dengan memuat soal pilihan antara sangat setuju, setuju, sangat tidak setuju, dan ragu-ragu. Peserta menjawab angket atau kuesioner adalah 5 orang dengan 16 pertanyaan yang terbagi dalam 4 subtopik. Rata-rata nilai subtopik berkisar antara 8,79 sampai 21,00. Adapun hasil evaluasi dapat dilihat pada diagram di samping. Hasil daripada evaluasi menunjukkan bahwa nilai tertinggi dengan jawaban sangat setuju terdapat pada pertanyaan 16, yaitu apakah Bapak atau Ibu mengharapkan kegiatan lain serupa dilakukan? Artinya, peserta sangat mengharapkan kegiatan serupa dilakukan atau senang dengan kegiatan pengabdian ini. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh masyarakat, yaitu mereka sangat resah dengan sampah yang semakin banyak tiap waktu, jumlah tangkapan nelayan yang tidak signifikan, dan pencemaran air. Oleh karena itu, sangat diharapkan kegiatan serupa berlanjut untuk lebih menyadarkan masyarakat. Selain itu, masyarakat sangat puas dengan kegiatan pengabdian ini terlihat dari jawaban masyarakat pada pertanyaan nomor 2 yang menyatakan sangat setuju. Sedangkan nilai terendah dengan jawaban sangat tidak setuju terdapat pada pertanyaan nomor 8, yaitu apakah Bapak atau Ibu pernah melihat dalam perut ikan atau organisme laut lainnya terdapat plastik. Melalui pertanyaan ini dapat dinilai bahwa rata-rata masyarakat belum tahu atau tidak pernah menemukan potongan sampah plastik dalam tubuh organisme. Walaupun mayoritas responden menyatakan belum pernah melihat, namun perlu dilakukan tindakan untuk mencegah pencemaran di perairan Teluk Yotefa. Hasil evaluasi kegiatan ini menunjukkan bahwa kondisi perairan Teluk Yotefa, Kota Jayapura mengalami penurunan kualitas ekosistem laut karena dampak pencemaran sampah plastik serta sedimentasi yang diakibatkan oleh pengaruh penggerukan bahan galian logam golongan C dari daerah terestrial. Hal ini tentu mengakibatkan menurunnya hasil tangkapan yang secara langsung dapat mempengaruhi nilai pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Dengan adanya pelatihan strategi penanggulangan sampah plastik dan botol ini, masyarakat menjadi lebih aktif dalam menjaga laut dengan mengurangi penggunaan bahan plastik dan botol. Selanjutnya, aksi bersih pantai. Aksi bersih pantai merupakan wujud kepedulian masyarakat yang mendiami di perairan maupun pesisir Teluk Yotefa. Dalam aksi bersih pantai, turut peran serta mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Cendrawasih yang tergabung dalam klub Jaga Laut. Adapun kesimpulan, pengabdian kepada masyarakat dengan judul Strategi Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik di Perairan Teluk Yotefa, Kota Jayapura, Papua berhasil dilaksanakan dengan membentuk satu kelompok jaga laut yang selanjutnya dimasukkan dalam program Kampung Engros. Selain itu, masyarakat juga semakin sadar dan mengerti dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik bagi biota laut dan manusia. Itulah video singkat dari saya, semoga bermanfaat dan marilah kita sama-sama menjaga kelestarian laut kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.